Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Fauma Junior dengan NIM 203111397. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Manajemen Keuangan Strategik pada pertemuan 8 sampai 12. Yang pertama yaitu Capital Structure and Cost of Capital. Raise capital atau meningkatkan modal. Ada dua cara, yaitu equity dan debit. Ada cara lain dalam mengumpulkan modal, yakni utang. Bisa disebut seperti meminjam uang. Tetapi pada dasarnya, ketika saya sudah berani meminjamkan, maka saya berjanji untuk mengembalikannya di masa depan. Jika saya menjual ekuitas, saya tidak berjanji apapun. Jadi, apapun yang terjadi ketika saya memutuskan utang, entah untung maupun rugi, saya wajib mengembalikannya. Dan yang meminjamkan akan mendapatkan uangnya kembali secara utuh. Lalu, mana yang lebih murah, utang atau ekuitas? Menurut saya, yang lebih murah itu adalah utang. Kenapa bisa lebih murah? Karena dapat meminimalkan biaya modal. Weighted Average Cost of Capital, atau bisa disebut dengan WACC. WACC itu adalah cara untuk menghitung cost of capital perusahaan seperti cost of debt, cost of preferred share, and cost of equity. Itu juga berguna untuk mengukur biaya pendanaan proyek-proyek masa depan. Yang pertama, biaya hutang. Biaya hutang adalah tingkat bunga yang harus dibayarkan perusahaan, di mana dapat dilihat setelah pajak. Sehingga para investor menganalisis terkait risiko dan proporsi untuk perusahaan yang akan diinvestasi. Sedangkan tingkat hutang adalah hitungan seberapa mampu perusahaan dalam membayar kewajiban dan pajak mereka. Sehingga dengan ini investor dapat melakukan analisa seluruh beban utang kepada perusahaan untuk melunasi kewajiban mereka dan kemampuan melunasi utang di masa depan, yaitu ketika perekonomian tidak pasti. Yang kedua, biaya modal ekuitas, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan investor kepada perusahaan yang diinvestasi. Melalui tingkat utang, perusahaan dapat memberikan penjelasan bagaimana perusahaan dapat melunasi kewajiban mereka, mengukur stabilitas cash flow perusahaan. Semakin rendah ketergantungan perusahaan akan utang, maka semakin kecil risiko perusahaan, sehingga tingkat hutang dapat membantu investor menganalisis keseluruhan beban hutang yang ditanggung perusahaan, juga kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang mereka di masa depan. Yang ketiga, ada biaya modal. Biaya modal adalah beban yang harus dibayarkan perusahaan atau biaya yang harus dikeluarkan perusahaan saat meminjamkan bisnis mereka. Sehingga tinggi biaya utang, maka biaya ekuitas yang dikeluarkan rendah. Hal ini berdampak pada biaya modal yang dikeluarkan nantinya menjadi rendah. Yang keempat, yaitu biaya modal berhubungan dengan ekspektasi perusahaan pada pengambilan modalnya. Ketika perusahaan mengekspektasikan return yang tinggi, maka risiko yang akan didapatkan semakin tinggi. Ketika perusahaan memilih modal dengan hutang, maka perusahaan harus membayar sesuai dengan yang dipinjam. Sedangkan ketika perusahaan memilih ekuitas, maka bisa penghasilan yang didapatkan bisa dibagi oleh pemegang saham sesuai yang didapatkan. Namun, biaya ekuitas juga dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan. Yang selanjutnya, yaitu apa itu kebijakan dividen? Tingkat distribusi uang tunai kepada pemegang saham, laba ditahan versus dividen, dividen tunai versus pembelian kembali saham, bentuk distribusi. Apakah investor lebih suka pembayaran tinggi atau rendah? Dividen teori tidak relevan itu adalah investor tidak peduli dengan pembayaran tinggi maupun rendah. Yang pertama yaitu menyeratkan kebijakan pembayaran tidak berpengaruh pada nilai saham. Jika mereka menginginkan uang tunai, mereka dapat menjual saham. Jika mereka tidak menginginkan uang tunai, mereka dapat menggunakan dividen untuk membeli saham. Teori didasarkan pada asumsi yang tidak realistis atau tidak ada pajak atau biaya perantara. Yang selanjutnya, teori bird in the hand. Investor memilih pembayaran tinggi. Yang pertama, investor mungkin berpikir dividen kurang beresiko daripada potensi keuntungan modal di masa depan. Yang kedua,
Pembayaran yang tinggi mengurangi biaya agensi dengan membuat manajer tidak melakukan pemborosan. Yang ketiga yaitu investor akan menghargai perusahaan pembayaran lebih tinggi dan akan membutuhkan pengembalian yang lebih rendah untuk mendorong mereka membeli saham. Selanjutnya ada teori tax effect atau investor memilih pembayaran rendah. Yang pertama, pembayaran yang rendah berarti keuntungan modal yang lebih tinggi. Yang kedua, pajak capital gain ditangguhkan sampai terrealisasi sehingga dikenakan pajak pada tingkat efektif yang lebih rendah daripada dividen. Hal ini menyebabkan investor memerlukan pengembalian sebelum pajak yang lebih tinggi untuk mendorong mereka membeli saham dengan pembayaran tinggi yang akan menghasilkan harga saham yang lebih rendah. Yang selanjutnya yaitu teori signaling. Investor memandang perubahan dividen sebagai sinyal pandangan manajemen tentang masa depan. Yang kedua, manajer benci untuk memotong dividen. Jadi, tidak ada menaikkan dividen kecuali mereka berpikir kenaikan itu berkelanjutan. Oleh karena itu, kenaikan harga saham pada saat kenaikan dividen dapat mencerminkan ekspektasi yang lebih tinggi untuk EPS di masa depan, bukan keinginan untuk dividen. Yang selanjutnya ada apa itu pembelian kembali saham. Membeli kembali saham sendiri dari pemegang saham. Apa alasan untuk pembelian kembali saham? Yang pertama, alternatif untuk membagikan uang tunai sebagai dividen. Yang kedua, untuk membuang uang tunai satu kali dari penjualan aset. Yang ketiga, untuk mengubah struktur modal. Yang keempat, untuk digunakan saat karyawan menggunakan opsi saham. Keuntungan dari pembelian kembali saham yaitu 1. Pemegang saham dapat memilih untuk menjual atau tidak. Yang kedua, membantu menghindari penetapan dividen yang tidak dapat dipertahankan. Yang ketiga, pendapatan yang diterima adalah capital gain daripada dividen dengan pajak lebih tinggi. Yang keempat, ada pemegang saham dapat mengambil sebagai sinyal positif bahwa saham under value. Kekurangan pembelian kembali yaitu dapat dilihat sebagai sinyal negatif. Perusahaan memiliki peluang investasi. Yang selanjutnya yaitu apa itu penawaran umum perdana saham atau IPO atau go public? Go public memiliki dua efek pada perusahaan, yaitu yang pertama, mengubah struktur kepemilikan perusahaan dengan meningkatkan jumlah pemilik. Yang kedua, mengubah struktur modal perusahaan dengan meningkatkan investasi ekuitas di perusahaan. Selanjutnya, apa itu perbedaan antara private placement dan IPO? Dalam private placement, sekuritas dijual kepada beberapa investor daripada kepada publik pada umumnya. Saham yang ditetapkan secara pribadi tidak terdaftar. Dalam penawaran umum, sekuritas ditawarkan kepada publik dan harus terdaftar di SEC. Mengapa sebuah perusahaan itu harus mempertimbangkan untuk go public? Yang pertama yaitu likuiditasnya meningkat. Yang kedua, pemegang saham saat ini dapat melakukan diversifikasi. Yang ketiga yaitu lebih mudah untuk mengumpulkan modal di masa depan. Yang keempat, go public ini menetapkan nilai yang kuat. Yang kelima, membuat lebih layak untuk menggunakan saham sebagai insentif karyawan. Yang kelima yaitu meningkatkan pengakuan pelanggan dan reputasi perusahaan. Selanjutnya ada underwriter. Underwriter itu adalah perusahaan investasi yang bertindak sebagai perantara antara perusahaan yang menjual sekuritas dan masyarakat yang berinvestasi. Adanya bias dalam pengambilan keputusan behavioral finance dikarenakan sifat rasional manusia yang sering mengedepankan emosi daripada informasi. Hal ini terjadi karena banyaknya informasi yang belum diketahui oleh manusia tersebut. Dampak dari behavioral finance ini adalah muncul bias-bias mengenai keuangan. Misalnya, harga yang mahal menandakan kualitas yang bagus, dan harga yang murah menandakan kejelekan. Padahal hal tersebut itu belum tentu. Itu adalah persepsi manusia itu sendiri. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, maka kita harus
memberikan persepsi yang bagus kepada publik. Nudge teori atau teori dorongan yang berada di sekitar kita. Misalnya adalah tempat cuci tangan yang berada di dekat pintu masuk. Meskipun semua orang dapat masuk tanpa cuci tangan terlebih dahulu, namun mereka diberikan pilihan dengan adanya tempat cuci tangan yang berada di pintu masuk. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.